Shalom. Marilah kita merendahkan diri dan menyatukan hati kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan dengan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus
dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikan serta tumbuhkanlah di dalam hati kami iman yang benar. Teguhkanlah iman kami setiap hari menghadapi segala pencobaan. Berikanlah kepada kami kasih yang benar itu, agar kami mengasihi Engkau dan sesama manusia. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 209, ayat 1 sampai dengan 2. Epistel dalam ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-92 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita baca secara bergantian dan nanti di ayat yang terakhir ayat 4 kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1 sampai dengan 2. Ya Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu yang sangat berharga yang masih diberikan Tuhan kepada kita hingga saat ini, sepantasnya lah kita mengingat, menyesali, dan menggumulkan serta memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara hati kami, dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, walaupun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian syukur, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402, ayat 1 sampai dengan 2. Selalu harus ku
Firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dalam minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasalnya yang keempat ayat 16, 1 Timotius 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian syukur. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 ayat 1 dan ayat 3. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup kekal. Layakkan Dia terima kasih, pujilah hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menguasai, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, airkan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut penyampaian kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54, ayat 1, ayat 3, dan ayat 4. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersih
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam buat kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 5 sampai 10. Kita akan baca ayat-ayat ini, 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Saya mulai ayat yang ke-6, jemaat Tuhan membacakan ayat yang ganjil. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Tetapi kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sama-sama, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Sampai sedemikian jauh, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini iman. Hidup karena percaya. Jadi hidup orang Kristen itu hidup karena percaya, bukan karena iman. Dan kalau kita membaca, melihat latar belakang firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Paulus pada waktu itu sedang menghadapi satu tekanan yang sangat berat, di mana dia tertekan baik dari pihak orang Yahudi maupun juga dari pihak orang percaya. Tetapi bagaimana Paulus menghadapi tekanan ini? Bagaimana Paulus menghadapi masalah, persoalan, kesulitan, tantangan yang dihadapinya? Paulus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, karena ia tahu di balik semua apa yang terjadi selalu ada rencana Tuhan yang indah. Ini satu keyakinan kita. Kalaupun kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, tekanan demi tekanan, jangan langsung ciut, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Kita hidup percaya. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab di balik semua peristiwa yang kita hadapi, selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Dan maksud dan rencana Tuhan yang indah itu tidak pernah salah. Dan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Sekarang pertanyaan yang mau kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya kita percaya walaupun kita belum melihat? Apa yang harus kita lakukan supaya kita percaya meskipun kita belum melihat? Memang agak sulit, tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, hidupnya karena percaya, bukan karena melihat. Hidup hanya karena mengandalkan Tuhan, hidup karena yakin akan pertolongan Tuhan baginya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus yakin akan jaminan Tuhan. Kita baca sebentar dulu ayat 5. Kita buka sebentar ayat 5. Sama-sama kita baca ayat 5 ini ya. 1, 2 ya. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan bagi kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Jadi kita harus percaya akan jaminan Tuhan, yakin akan jaminan Tuhan. Nanti kalau kita membaca Efesus 5 ayat 14, dikatakan di sana, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi yang kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Tadi di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kelima dikatakan di sana, Roh itu adalah jaminan. Dan dalam Efesus pasal 5 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi yang kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa yang dijamin? Dijamin pasti masuk surga. Sebab firman Tuhan katakan,
barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Pertanyaannya begini, mengapa seringkali orang Kristen dikatakan percaya pasti masuk surga? Percaya pasti masuk surga. Efesus 5 ayat 13, ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di ayat 15 dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi yang kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi Roh Kudus itu jaminan. Ketika kita dijamin berarti percaya, dijamin pasti masuk surga. Lalu kenyataannya sering juga kita jatuh ke dalam dosa. Padahal upah dosa adalah maut. Bagaimana dengan itu? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak otomatis bebas dari dosa. Bisa dia jatuh ke dalam dosa. Tapi Roh Kudus yang menjamin, sebab kenapa? Salah satu fungsi Roh Kudus itu adalah menginsapkan kita akan dosa. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus akan datang. Kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Sehingga cepat-cepat kita minta ampun. Setiap kita jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus sudah ada. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus mengingatkan kita, kamu udah jatuh tadi dalam dosa. Terus dikejar, akhirnya kita minta ampun, minta ampun, minta ampun. Dulu saya pernah ceritakan di sini satu cerita. Bukan hanya ilustrasi tapi fakta. Ada seorang sintua di GKPI Sriwijaya, tapi ibu ini sudah meninggal, sudah lama. Di rumahnya ada banyak anak kos. Satu hari ibu ini dia buka horden di rumahnya, lalu dia bawa ke kamar mandi, sampai di kamar mandi dia rendam. Dilihatnya di kamar mandi ada rinso anak kos. Langsung spontanitas ibu itu ambil rinso itu 1 genggam, lalu dikaconya, direndamnya horden itu. Tanpa izin anak kos. Berarti dia curi 1 genggam. Malamnya ibu itu berdoa kepada Tuhan. Waktu dia berdoa tiba-tiba muncul rinso. Kau curi rinso 1 genggam. Pagi-pagi dia baca firman Tuhan. Dia baca firman Tuhan lalu muncul lagi rinso. Tadi kau curi rinso 1 genggam. Sorenya pergi dia ke gereja. Sampai di gereja dia sedang beribadah. Kaum ibu tiba-tiba muncul lagi rinso, kau curi. Terus dikejar. Sudah sampai 1 minggu. Akhirnya dia panggil anak kosnya. Dek, sini dulu dek. Apa bu? Saya minta maaf kepadamu. Seminggu yang lewat saya ambil itu horden, saya rendam. Lalu ada rinsomu di kamar mandi. Langsung saya ambil 1 genggam. Tapi setiap saya berdoa, saya selalu katakan rinso, selalu dikejar pekerjaan Roh Kudus. Akhirnya saya minta sadar bahwa itu salah. Ibu ini masa segenggam aja kok enggak apa-apa. Iya bagi kamu enggak apa-apa, tapi bagi saya sudah apa-apa. Terganggu saya. Jadi saya minta maaf. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Sebelum kita meninggal, kita pasti menyelesaikan semua dosa kita di hadapan Tuhan. Makanya kita dijamin pasti masuk surga. Roh Kudus itu jaminan, terus menginsapkan, menyadarkan kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus yakin akan jaminan Tuhan. Yakin akan jaminan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita percaya meskipun kita belum melihat? Kita harus tabah senantiasa. Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8, dalam teks yang kita baca ayat 6 sama-sama, semua kita baca 1, 2 ayat. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Ayat 8, 1, 2 ayat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Perhatikan di situ senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan.
Tetapi hati kami tabah, tetapi lebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Orang yang tabah kokoh, ya, setia, kuat menghadapi tantangan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesulit apapun Paulus tabah, sesulit apapun persoalan dihadapi Paulus tabah, sulit melayani Tuhan tabah, sulit melayani mengajak orang tabah, sulit memberitakan Injil tetapi dia tetap tabah. Bahkan dia sungguh-sungguh betul-betul melangkah berjalan tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Walau tantangan datang, dia tidak mundur, dia tetap bertahan, dia tetap kokoh. Makanya Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Segudang apapun persoalan yang kita hadapi, kita harus kuat. Kenapa? Karena Tuhan kita itu mampu menolong kita. Kita harus tabah menghadapinya. Bukan hanya sebatas kata-kata, tapi tabah betul-betul. Lakukan firman Allah, dengarkan firman Tuhan. Minggu lalu saya ceritakan satu cerita begini. Ada seorang anak muda, dia jumpai papanya. Dia bilang begini, "Papa, tolong belikan 1 unit mobil untuk saya." "Untuk apa?" kata papanya. "Ya perlulah Pak, untuk jalan-jalan. Kalau saya ke sana, kalau pergi kerja, kalau pergi kemana-mana, perlulah untuk saya," kata anak ini. Lalu papanya pikir, oke juga. Lalu oke, saya akan belikan nanti mobil untukmu. Tapi sebelum saya beli, pergi dulu kau ke tukang pangkas. Potong dulu rambutmu yang panjang itu, gondrong rambutnya. Sebab kalau kau nanti masuk di mobil baru, jelek kali. Orang lihat, dipikir orang kau preman, jadi potong dulu rambutmu yang panjang itu. Lalu anak itu tidak jawab, pergi dia ke kamar. Sampai di kamar dia lihat di dinding gambar Tuhan Yesus di kalender. Dia lihat di gambar Tuhan Yesus rambutnya panjang. Dia lihat juga di halaman kedua ada gambar Simpson, rambutnya panjang. Dia pikir, dia bawa kalender itu kepada papanya. "Papa, lihat dulu Pak, ini gambar Tuhan Yesus, rambutnya panjang, tapi dia diurapi oleh Tuhan. Simpson pun rambutnya panjang, dia diurapi oleh Tuhan. Simpson yang anehnya, ketika dipotong rambutnya kekuatannya hilang, tapi ketika panjang rambutnya kekuatannya pulih. Jadi tidak masalah kan rambut panjang Pak." Dibilang siapa? Anak ini kepada papanya. Lalu papanya bilang begini, "Oh ya, kamu sudah pintar ya pakai toko-toko Alkitab," kata bapaknya kepada anak ini. "Tapi perlu kau tahu, sepanjang yang saya tahu Tuhan Yesus tidak pernah pakai mobil. Dia jalan kaki, paling-paling dia naik keledai," katanya. "Simpson pun tak pernah naik mobil, jalan kaki dia," katanya. Itu berarti sesuai dengan itu, Simpson dengan Tuhan Yesus berarti tidak perlu mobil dibeli untukmu, katanya kepada bapaknya. Dia mencoba mengelak apa yang dikatakan oleh ayahnya. Dia banyak kali orang berdalih pakai ini. Tak usah begitu Bapak Ibu. Firman Tuhan iya dan amin, lakukan sungguh-sungguh. Iya dan amin, tidak usah protes. Firman Tuhan lakukan segera. Itu aja. Tabah, sabar, hidup cocok sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi banyak orang pakai ayat ini pembelaan. Ya beginilah. Itu bukan itu zamannya. Firman Tuhan itu iya dan amin, lakukan. Itu aja. Tidak bisa ditawar-tawar. Kadang-kadang orang hanya hafal firman Tuhan. Bahayanya menghafal itu. Bahaya kadang-kadang hanya menghafal doang tapi tidak melakukan. Di puncak Jaya Papua dulu ada seorang Pak Abraham namanya. Dia dari OPM. Ditangkap. Lalu dimasukkan ke penjara 5 tahun. Lalu kepala penjara berpikir bagaimana supaya Pak Abraham ini cinta negara Republik Indonesia. Setiap pagi selama 5 tahun, lalu Pak Abraham jam 9 pagi disuruh berdiri, lalu nyanyi. Lagunya begini, "Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa.
Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyat membela. Tiap pagi dinyanyikan, berkibarlah terus tiap pagi. Lalu di ayat 2, siapa berani menurunkan engkau serentak rakyat membela terus tiap pagi jam 9. Bebaslah Pak Abraham ini. Sudah 5 tahun dari penjara, baru 3 hari. Lalu dia sore-sore dia jalan melewati kantor Kodim. Jam 5 sore, dia lihat 3 orang tentara lagi menurunkan bendera. Jam 5 sore, lagu yang diajarkan kepadanya, siapa berani menurunkan engkau serentak rakyat membela. Langsung Pak Abraham, kok diturunkan? Dia ambil kayu, dia pukul itu 3 tentara, pukpak. Lalu ditangkap dia, dibawa ke kantor Kodim. Dan dimnya tanya, ini kan Om Abraham yang baru bebas dari penjara? Iya. Lalu kenapa Om pukuli tentara? Pak Dandim coba dengarkan baik-baik. Dia bilang, saya 5 tahun di penjara, tiap pagi disuruh nyanyi, berkibarlah benderaku. Ayat 2 mengatakan, siapa berani menurunkan engkau serentak rakyat membela. Diturunkan bendera, ya kupukullah katanya. Langsung daninya, ya ampun. Hanya menghafal, tidak memahami. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, nggak bisa. Kita harus betul-betul memahami firman. Lakukan sungguh-sungguh. Itu maksud saya. Lalu yang ketiga, kita harus berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Di ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Supaya kami berkenan kepadanya. 1 Yohanes 2 ayat 9, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita harus berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita berkenan kepada Tuhan? Atau bagaimana sikap hidup orang yang berkenan kepada Tuhan? Hidup bergaul dengan Allah. Contohnya kita lihat di Alkitab, Nuh, ya, bergaul dengan Tuhan. Ayub bergaul dengan Tuhan. Beribadah dengan benar, serius beribadah, bukan hanya mengisi absen, mengisi tempat duduk, atau malu dilihat orang, tidak, tetapi beribadahlah dengan benar. Bagaimana beribadah dengan benar? Roma 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan? Tidak bergaya hidup serupa dengan dunia ini. Jangan bergaya hidup seperti orang duniawi, tapi bergayalah seperti orang Kristen. Lalu selanjutnya, menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap kudus. Hidup dengan tuntutan Tuhan, senang memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang memuji Tuhan, senang, serius betul-betul beribadah, menjaga hubungan yang bagus dengan orang lain, berada di lingkungan orang-orang benar, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saya ingat penyanyi yang terkenal dulu, namanya Ade Manihutu. Dia penyanyi yang terkenal pada zamannya. Bapak Ibu Saudara, Ade Manihutu ini dia orang Kristen, dia orang percaya. Pada satu hari dia diajak oleh seorang pendeta untuk pergi ke Jawa Tengah untuk melayani. Lalu pendeta berkhotbah, lalu disuruh dia untuk nyanyi. Karena dia artis, lalu dikatakan Ade Manihutu datang di Jawa Tengah, banyak kali orang hadir di stadion beribadah sungguh-sungguh. Sebelum khotbah disampaikan, Ade Manihutu bernyanyi di lapangan itu. Lagu yang dipilihnya, lagu dari Kidung Jemaat 183, menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala. Dia nyanyikan pelan-pelan lagu itu di hadapan ribuan orang. Lalu di ayat yang kedua di lagu itu, salibmu Kristus tanda pengasihan.
Lalu ayat selanjutnya dikatakan mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Ketika dia nyanyikan ayat 2 itu, membuat dosa yang terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam, langsung Ade Manihutu menangis dia di situ, menangis. Dia tidak sanggup melanjutkan lagu itu lagi. Dia menangis. Dia sadar bahwa hidupnya jauh dari Tuhan. Dia sadar bahwa hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia narkoba, dia miras, minum minuman keras, hidupnya enggak beres walaupun dia penyanyi, walaupun dia Kristen, walaupun dia rajin ke gereja. Waktu menyanyikan lagu itu dia nangis di hadapan jemaat. Sampai akhirnya dia katakan, Bapak Ibu semua, hari ini saya bernyanyi di sini, tapi tak sanggup saya melanjutkan lagu ini. Kenapa? Karena hidupku tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya insaf, hari ini saya sadar akan dosaku, bahwa saya betul-betul hidup jauh dari Tuhan. Dan hari ini di tempat ini, khotbah belum disampaikan, saya bertobat, saya mau berubah, saya mau meninggalkan dosaku, saya mau meninggalkan narkoba, saya mau meninggalkan minuman keras, saya mau meninggalkan dosa-dosa yang lain, saya mau menyerahkan hidupku kepada Tuhan, saya mau berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sesudah itu dia pulang ke Jakarta, sampai di Jakarta dia kumpulkan semua miras, dia kumpulkan semua narkoba yang disimpannya, dia buang semuanya. Dan setiap pagi jam 5 pagi dia bikin ibadah di rumahnya. Tiap pagi jam 5 pagi dia buat ibadah di rumahnya. Dia berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dia berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita harus berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan? Yang keempat, yang terakhir, kita harus siap menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita harus berjuang berkenan kepada Tuhan karena kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ayat 10, saya minta kita semua baca ayat ini sama-sama. 1, 2, ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tidak ada yang terkecuali menghadap tahta pengadilan Kristus. Lalu bagaimana Bapak Ibu mempersiapkannya? Kita berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana mempersiapkannya? Kita harus berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika kita mengaku semua dosa kita di hadapan Tuhan, kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Yesus menjadi pembela bagi kita. Ketika kita diperhadapkan di pengadilan Kristus, Yesus hakimnya yang memutuskan, tapi Yesus juga menjadi pembela bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah percaya kepadanya, karena kita sudah mengaku dosa kepadanya. Ketika kita ada di kursi pengadilan itu, Yesus sendiri yang membela kita. Yesus hakim yang memutuskan perkara, otomatis kita bebas dari hukuman itu. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau di pengadilan dunia ini ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, ada terdakwa. Tapi di pengadilan Kristus, pengacaranya, pembelanya Yesus sendiri. Hakimnya Yesus sendiri. Kalau hakim Yesus, pengacaranya Yesus, pembelanya Yesus, segudang apapun dosa kita, karena kita sudah menyelesaikan sebelumnya kepada Yesus, kita dibebaskan. Tapi bagaimana sekarang? Apakah kita sudah sungguh-sungguh serius di hadapan Tuhan? Saya mau menutup firman Tuhan ini dengan satu cerita. Ada seorang turis, dia pergi jalan-jalan ke desa-desa, sampai ke desa-desa. Pada suatu hari dia pergi ke satu desa, sudah jam 6 sore, pulang dari sana tidak ada pengangkutan, pulang. Jadi dia mau cari penginapan di desa itu. Dia cari rumah-rumah, nggak ada. Dia cari hotel, tidak ada. Lalu dia jalan terus menelusuri desa itu. Lalu dia lihat ada satu rumah. Rumah itu bersih. Lalu dia coba masuk ke pekarangannya. Dia lihat pekarangannya bersih, dia ketok pintu rumah itu. Lalu ada penjaga. Lalu dia bilang, bolehkah saya nginap di sini? Saya bayar semuanya. Lalu penjaga katakan boleh.
Lalu disuruh dia dipersilakan masuk. Lalu di mana kamarnya yang ditunjukkan kamarnya. Dia masuk ke kamar. Dia lihat di kamar itu bersih semua. Dia lihat kasurnya bersih semua. Bagus, sudah dipasang semua sepertinya. Dia lihat abu, dia coba nggak ada abu, bersih semua. Lalu dia tanya, siapa kawanmu di sini? Oh, tidak ada. Siapa pemilik rumah ini? Oh, pemilik rumah ini di kota. Sudah berapa lama tidak datang? Sudah 15 tahun. Loh, bagaimana dia mengirim gajimu? Oh, dia transfer aja uangnya. Oh ya. Tapi saya lihat kamar ini, rumah ini bersih sekali. Pekarangannya bersih semuanya. Kenapa kok seperti ada orang yang baru mau masuk? Apakah kamu sudah tahu bahwa saya mau masuk? Oh, enggak ada, dia bilang. Saya selalu siapkan seperti ini tiap hari. Kenapa? Saya bersihkan semuanya kamar ini, rumah ini bersih, pekarangan ini bersih, sebab saya berpikir, jangan-jangan hari ini Tuanku datang. Jangan-jangan hari ini Tuanku datang. Kalau tiba-tiba dia datang, dia lihat kotor, dia lihat tidak bersih, berarti saya penjaga rumah yang tidak baik. Jangan-jangan dia datang, jangan-jangan hari ini dia datang. Kalau semua orang Kristen berpikir, jangan-jangan sebentar lagi Yesus datang. Jangan-jangan sebentar lagi Yesus datang. Akhirnya kita mempersiapkan diri, mengakui semua dosa, menyelesaikan semua hutang dosa kita, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita siap menghadapnya. Kita harus siap menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya hidup kita diberkati Tuhan. Dan kita akhirnya nanti mendapat bagian masuk di dalam kerajaan surga. Karena kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup hanya karena percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, yang kembali menolong kami, membimbing kami, menyadarkan kami dan mengingatkan kami. Berkatilah Tuhan firman-Mu ini. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam hidup kami semua. Hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini. Tumpangkan tangan-Mu mengasihi mereka. Tumpangkan tangan-Mu menolong mereka. Tumpangkan tangan-Mu menjamah tiap-tiap mereka. Supaya kami semua meyakini jaminan Tuhan. Supaya kami tabah senantiasa. Supaya kami sungguh-sungguh hidup berkenan kepadamu. Bahkan siap menghadap tahta pengadilan Kristus. Meteraikanlah firman-Mu ini Bapa dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 445.
ayat firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan dari Mazmur pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami
persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, yaitu kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau beri itulah yang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.